satu YouTube saja. Karena yang pakai Zoom cuma satu YouTube saja. Di sini timnya Yorpe hadir buat kalian semua. Halo. Habis ini. Belum dengar nih? Selamat pagi. Selamat pagi, suaranya belum? Halo, halo. Sebentar ya, coba kita Sudah cek. belum teman-teman? Sebentar, sebentar. Ya, ya. Oke, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi timnya Yorpe. Gimana? Oke, baik. Apa kabar Miss Yuni? Wah, itu di belakang ada apa itu? Keren sekali. Los. Ulos. Betul, betul, betul. Yorpe, saya ingin marah ini. Gimana Miss Yuni? Aduh, iya gimana itu informasi ya? Iya, silakan tempat dan waktu diberikan. Oh, tempat dan waktu diberikan untuk marah ya. Karena semalam saya sampai kayak nggak pernah stres, tiba-tiba saya stresnya dibuat sama Yorpe dan SMS-nya sangat banyak sekali merujuk ke Yorpe. Sementara saya tidak ada informasi. Yang saya tahu adalah tentang satu hal, Yorpe akan update. Tapi update-nya kan tidak mencantumkan apa aja. Ini yang membuat teman-teman khawatir. Dan sampai tuh karena teman-teman ini seperti ini ya, Pak Pak Nata. Seperti ini. Mereka itu tiba-tiba dapat dimasukkan di grup dan saya tuh mendapatkan semua nomor-nomor ini. Kan ngeri. Hmm. Dan mereka itu tiba-tiba di blast on juga dengan informasi-informasi yang kurang lebih sama dengan Yorpe. Hmm. Jadi kenapa saya tidak tahu nih kenapa Yorpe tiba-tiba meniru stylenya penipuan. Kan harusnya nih kan kalian punya eh, eh, apa sih namanya influencer yang ada di Hong Kong atau di Taiwan di mana-mana kan harusnya kalian info ke mereka dulu bahwa nih Your Play punya program seperti itu. Setidak-tidaknya saat kami ditanyain kami oh iya ini videonya. Oke. Boleh diceritakan Your Play kenapa kok semendadak itu Nah, tiba-tiba SMS oke. Baik, pengguna. terima kasih, Miss. Nah, mungkin satu hal yang kita mau coba sampaikan di sini semuanya, mungkin kita mohon maaf dulu ke Miss Yuni karena kita ada isu, ada campaign ini, cuma kita belum memberitahukan Miss Yuni sebelumnya. Itu yang Oke. pertama, ya kan? Yang kedua, setelah kita belajar dari pengalaman yang satu ini, yang kemarin ini, em, terkait dengan kasus-kasus penipuan dan segala macam ini, itu kita juga langsung merevisi kita punya tindakan. Jadi sekarang kita akan mau coba benar-benar aktivitas yang dari WhatsApp itu akan kita sangat-sangat minimalkan. Misalkan pun kalau ada dari WhatsApp, itu paling cuma sekitar blast doang. Dan itu kita tidak mengharapkan ada balasan. Nah, kita ada tulis kayak seperti, oh cuma reminder, ada ini, lagi ada promo segala macam. Tapi jangan balas chat ini. Chat ini adalah by system. Jadi kalau misalkan ada yang balas itu ya bisa jadi ada yang nggak akan di reply. Jadi itu sudah otomatis by system jadi kita nggak bisa di reply. Itu pertama. Alasannya kenapa sangat tiba-tiba? Jadi seperti ini, Miss. Kan kita kan ini ya jasa keuangan ya. Kita Hmm. diregulasi di Indonesia dan regulasi di Hong Kong. Nah kalau di Indonesia kita diregulasi oleh Bank Indonesia. Kalau di Hong Kong ya kita harus comply dengan HKMA, Hong Kong Monetary Authority. Nah, kenapa alasan tiba-tiba adalah karena kita harus comply dengan regulator tersebut. Nah, biasanya setiap setahun atau 2 tahun sekali itu akan ada investigator dari HKMA atau dari regulatornya Hong Kong itu akan datang nih ke Yorpay. Timnya Yorpay juga di Hong Kong, ya kan? Nah, mereka akan melakukan pengecekan. Nah, ini kita juga sudah masuk di tahun kedua dan mereka sudah emang rutin setiap tahunnya melakukan pengecekan data. Kenapa? Biar data-data kita valid, data-data kita aman dan penyimpanannya segala macam itu tidak ada isu lah terkait dengan risiko kebocoran atau segala macam. Nah, kenapa saya minta kemarin atau kenapa ada kejadian kemarin? Karena di proses kita ya pas kita saat verifikasi yang saya temukan itu kita punya pas sign up ya, kita punya apa? Kan kita butuh alamat nih, ada alamat di Indonesia, buat Indonesia dan alamat di Hong Kong. Nah, yang alamat di Hong Kong ini dia punya kolomnya itu suka ke skip. Kita lupa bikin buat mandatory. Itu kita punya kesalahan di sana. Nah, kan jadi begitu kemarin temuan sebelumnya tahun lalu ada di melakukan pengecekan, ini alamat ini kalau bisa harus valid ini, harus jelas, ya kan? Soalnya yang saya temukan di data saya tinggal di mana, alamat di Hong Kong di mana? Hong Kong, selesai. Lah, Jakarta tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta Timur, selesai. Nah, nggak detail gitu kan. Nah,
Itu makanya kita akan adanya lakukan pengkinian data sehingga kita bisa bisa meet dengan kebutuhannya, compliance-nya regulator masing-masing negara di negara ini, khususnya di Hong Kong. Itu Miss. Nah, belajar dari kemarin lagi nih, WhatsApp, kita nanti di aplikasi kita akan semua ngedrive buat aplikasi. Jadi kalau misalnya ada WhatsApp segala macam pun ini, kita akan ngedrive untuk kayak jika ingin update segala macam, langsung chat, hubungi CS di aplikasi. Jangan balas WhatsApp-nya, jangan balas ininya, ya. Dari situ kita bisa saring nih. Kalau misalkan ada let's say penipuan atau segala macam, pasti dia pasti mau pengen ngechat di aplikasi, ngechat di mana? Ngechat di WhatsApp. Nah, kalau seperti itu bisa dibilang most likely itu ada potensi buat indikasi penipuan. Nah, kalau ketemu yang chat dan segala macam, oh kalau ada pertanyaan apapun, silakan hubungi ke dalam aplikasi. Itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu sih Miss, yang bisa saya sampaikan, alasan dari kenapa ada sedikit kesalahan dari kita yang sehingga mengakibatkan banyak user yang tanya ini your pay nggak nih, ini your pay nggak nih, segala macam. Itu saya juga mohon maaf sebelumnya karena terjadinya kelalaian seperti ini. Kita belajar banyak dari hal seperti ini, maka dari itu untuk kedepannya kita akan sangat-sangat sensitif untuk terkait dengan melakukan WA blast segala macam karena ini sangat sangat gampang ditiru oleh para para penipu di luar itu. Oke, pertanyaan saya, Yes. kenapa kalian tidak di sistem itu saja address? Kenapa tidak di sistemnya aja? Kenapa harus Eh, WA itu yang menjadi pertanyaan saya? Kan kalian ini punya sistem yang begitu canggih. Secara otomatis kan jangan di WA. Kenapa saya anti banget di WA? Di 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 aplikasi kalian itu di aplikasi saja bisa mm, ngasih alamat tuh hanya aplikasi dan tidak ada orang lain yang tahu. Itu yang benar, maksudnya. benar. Poinnya sangat benar sekali. Itu yang kita sedang development. Jawaban singkatnya adalah karena kita butuhnya lumayan cepat. Maksudnya di bulan di bulan ini, akhir bulan ini, jadi kita juga butuh waktu buat melakukan rilis aplikasi. Fitur itu kita juga butuh development, bikin. Nah, sehingga untuk bisa melakukan fitur ini, kita harus melakukan rilis aplikasi lagi. Nah, itu cukup melewati dari deadline yang ditentukan oleh dari regulator. Maka dari itu kita coba dulu, oke dari WA+ satu. Cuman WA+ kemarin terlalu banyak informasi, ya kan? Kita akan lakukan berbarengan dengan yang nanti kita ada dari aplikasi, ada push notifikasi dalam aplikasi. Jadi kita pas ada notifikasi, pas masuk ke menu, ada notifikasi dari HP salah satu. Hmm? Kedua, ntar ada juga pop up nih, begitu masuk ada langsung muncul nih pop up. Oh, ada pembawaan data segala macam. Um, yang ketiga, dalam aplikasi yang ada banner tuh yang bisa kita swipe kiri kanan di Hmm. di sana. Nah, begitu diklik itu akan membawa ke dalam inbox. Nah, instruksi detailnya ada dalam inbox. Nah, Hmm. dan dari situ bisa langsung kita hubungi CS dalam aplikasi. Jangan keluar lagi dari aplikasi. Jangan keluar lagi, jangan balik lagi ke WA. Jadi nanti sumber WA ini WA cuma sebagai himbauan doang. Ini ada seperti ini, ya. Jika Hmm. jika ada pertanyaan, jika ingin update, langsung jawab di aplikasi. Jangan balas pesan ini, karena pesan ini adalah by system. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya nih, ini bisa kelihatan nggak ya? Ini nggak kelihatan ya, maaf. Nggak kelihatan terlalu. Oh, oke, oke. Lihat. Nah, nah dulu itu alamat yang di Hong Kong itu cuman satu buah field doang nih, alamat di Hong Kong. Nah, jadi baik yang ngisi cuman Hong Kong doang, ya kan? Nah, Hmm. sekarang ini nanti buat kita punya nanti rilis berikutnya, ini sudah akan kita pandu nih, sudah jelas ada flat nomor berapa, gedung berapa, lantai berapa, nomor berapa, streetnya di mana, districtnya di mana, dan city-nya di mana. Jadi akan sangat-sangat jelas ini ke depannya. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan uh, um, hal yang harus kita berbenah ke depannya. Karena kan kita juga harus tunduk dengan aturan main regulator di negara penempatan, which is di Hong Kong. Itu, Miss. Oke. Oke. Intinya adalah karena kalian di, di, diminta informasi dari pemerintahan Hong Kong untuk memberikan detail alamat. Benar seperti itu. Benar. Pemerintah Oke. Hong Kong ini juga yang semua ada yang lain-lain juga, yang mungkin juga sempat kedengaran juga namanya juga, kita semua yang berhubungan dengan jasa keuangan, kita lapornya ke Pak Guru yang sama di Hong Kong Oke. gitu. Oke, saya paham dengan teman-teman yang tidak setuju dengan permintaan alamat, saya paham banget. Tapi ingat, di Hong Kong saat ini yang sangat rawan adalah money laundry.
Jadi kalau kalian tidak tidak mau memberikan alamat juga nggak apa-apa. Tapi YourPay tidak ingin menjadi seperti yang lainnya. Jadi ada beberapa aplikasi akhirnya dimanfaatkan untuk money laundry. Ini adalah pencegahan untuk money laundry. Jadi sekali lagi, Miss, waktu aku daftar kemarin juga pakai alamat. Iya, Mbak. Untuk para pengguna YourPay yang baru itu sudah terupdate ya. Ini bagi para YourPay pengguna lama. Ini yang pengguna baru kayaknya sudah nggak perlu di-upgrade lagi. Jadi untuk pengguna baru, karena kalian sudah pakai data yang ada di Hong Kong dan data yang ada di Indonesia. Jadi ini sebenarnya, iya benar, tiba-tiba minta alamat. Bukan tiba-tiba, Mbak. Mereka sebenarnya dari lama, cuman tiba-tiba kita tahu. Dan tidak ada informasi juga ke saya. Semalam saya juga terpancing emosi nih loh. Kok tiba-tiba ada SMS? Bukan hanya kalian yang berpikir tiba-tiba ya. Aku pengguna lama. Iya, pengguna lama sebentar lagi akan dapat informasi untuk update data. Jadi di Hong Kong itu sangat-sangat berbahaya sekali tentang informasi. Kalau kalian tidak ada data yang valid, maka Hong Kong akan nge-ban juga. Hong Kong nggak akan ngizinin kalian kirim uang. Karena pengiriman uang itu kalian bisa cek deh. Kalau kalian kirim uang lebih dari 7.000, kalian itu harus pakai kontrak kerja. Kenapa? Karena gaji kalian itu cuma 5.000. Kenapa bisa kirim di atas 7.000? Karena Hong Kong tidak menginginkan money laundry dikirim ke Indonesia. Ya, paham ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi ya saya paham dengan kerisauan kalian, ketakutan kalian. Saya juga paham ya. Karena saya semalam juga kaget landerdeg. Di Taiwan aku pakai ARC dan KTP Indomis. Oke, sip. Ini yang sudah ya, Mbak ya. Karena saya termasuk pengguna lamanya apa sih? YourPay. Itu saya nggak dapat. Yang dulu nggak ditanyain memang. Jadi yang dulu itu tidak ada pertanyaan. Kalian daftar pakai KTP langsung. Jadi tidak ada pertanyaan ini. Mungkin teman-teman yang di kemarin dapat SMS itu nggak usah dibalesin. Nanti biar mereka sendiri yang itu berkoordinasi. Nah, bagi kemarin 1.000 orang yang sudah di SMS, itu apa yang harus mereka lakukan? Baik gini, kan istilahnya nasi sudah menjadi bubur dan kita juga tahu kita kesalahannya di mana. Jadi bisa saya sarankan buat yang user yang sudah kena WA blast, saran saya kalau bisa itu message-nya jangan di-reply, ya kan? Kan kita ada kasih opsi nih, mau balas di situ atau balas di aplikasi. Kita langsung masuk ke aplikasi aja. Nah, aplikasi kita bisa memberikan update-nya dengan request-request yang dimintakan. Nah, satu hal lagi yang saya belajar dari kemarin adalah informasi di WA kan sangat panjang itu, nama segala macam itu. Itu nanti jika kita mau melakukan WA blast lagi, informasi itu tidak ada. Jadi akan sangat simpel. Halo Kak, kita sedang ada pembawaan data dari YourPay ya kan. Untuk prosedur lanjutnya silakan chat di aplikasi ya. Selesai. Jangan membalas pesan ini. Jadi kan nggak bikin orang takut, nggak bikin ada kayak, oh ini minta alamat, oh ini segala macam. Karena memang benar yang saya udah dapatkan dan juga dapat dari Miss ini juga ya penipu cara masuknya ya seperti itu. Mirip banget dengan cara kita, bahkan kita yang secara tidak langsung terlena kita mengikuti cara yang seperti itu. Nah, maka dari itu kita cepat-cepat dikasih tahu, dapat saran dari Miss Uni langsung telepon saya semalam. Halo, seperti ini kamu jangan seperti ini bikin user tidak enak ya kan, panik bahasanya kurang bagus seperti itu. Maka dari itu saya malam sudah langsung koordinasi dengan Miss Uni, hari kita langsung untuk kayak oke, yang kita lakukan kemarin kita stop semuanya, kita lakukan yang terbaik lagi. Intinya adalah kita melakukan masalah, melakukan sesuatu, ada masalah, kita cepat cepat tahunya, cepat beresin dan cepat berbenah. Itu kuncinya dari saya. Oke, jadi ini ada yang smart ini yang pakai bendera Korea mengatakan, karena kalau WA dari Yorpay mereka mengingatkan untuk mengisi dokumen melalui aplikasi. Oke. Tapi kemarin itu WA yang tercantum di situ adalah mencantumkan alamat dan itu yang sering dipakai oleh sindikat. Kenapa? Benar. Karena penonton-penonton kita juga sindikat dan langsung di copy pasta oleh mereka. Nah, ini yang membuat saya sangat-sangat khawatir karena kita lagi camping nih. Jangan membalas WA orang yang tidak dikenal. Tapi kalau Yorpay sendiri memberikan informasi langsung masuk ke aplikasi itu mungkin lebih mudah ya. Jadi buat Pak Nathan, saya sempat terpancing emosi dan marah ya kan.
kok ada blast blast kayak gini. Biasanya kan cuma reminder aja atau promosi aja, tapi kan tidak mencantumkan nama alamat dengan jelas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, sudah dipahami ya. Mbak Arumi nggak ada hubungannya Mbak Arumi. Mbak Arumi, jadi saya pengguna baru. Seingat saya sih udah pakai, tapi kemarin saya diminta ya saya kirim. Karena satu kali lagi saya kirim udah mau pak pulang Indonesia. Nggak apa-apa Mbak Arumi masih bisa dipakai kok di Indonesianya. Jadi masih bisa dipakai Mbak Arumi, nggak usah khawatir. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Mungkin siapa dari pihak sana ada informasi Saya mau Pak ngasih Rahman? sesuatu kali, sekalian saya ngasih sesuatu. Ini kita kan selalu ini ya, Pak, selalu cepat untuk kita bisa melakukan sesuatu. Salah, cepat tahu, cepat belajar, cepat pinter, cepat jadi bijaksana. Ya, ini saya mau kasih suatu fitur baru, ya kan? Mungkin itu yang kenapa bisa dipakai lagi lebih lah untuk di Indonesia. Mm-mm. Jadi, adik kita ada teaser sedikit nih. Kakak-kakak, CCC pada familiar nggak dengan fitur Kris di wallet? E-wallet, oke. Nah, itu sebentar lagi di dalam bulan ini di aplikasi Europay khususnya Indonesia itu akan ada rilis fitur Kris Oh, jadi bisa dipakai di Indonesia seperti aplikasi-aplikasi Indonesia. lain untuk bayar Benar. apapun. Aku lagi lapar pengen beli makan bakmi ayam gerobakan deh. Oke, makan tinggal scan tak bayar. Itu. Oke. Oke, ini ada yang nanya ini bagaimana kalau kemarin yang sudah dapat balasan WA dari timnya Yorpay? Tidak apa-apa, itu kita nomor PWA itu nomornya berapa? Nomornya sudah ada diinfokan di kolom komentar ada nomor nomor officialnya. Itu nomor official WhatsApp chatnya Europay yang Oke. officialnya. Nanti kita juga ada yang apa WhatsApp WhatsApp dari CS list kita masing-masing juga, ya kan? Nah, memang ini memang sedikit ada kayak, oh ini mana ya ini, kenapa sih ada banyak nomornya? Itu juga lagi kita benahi juga sistemnya, agar kita nomornya centralized, cuma satu atau dua. Nah, jadi itu juga lagi kita berproses ke depannya berproses untuk memudahkan masalah-masalah ini. Untuk yang sudah balas, tidak apa-apa, itu tetap official, itu adalah Yorpay kita, dan saya juga tahu kok yang balas siapa aja, semua ada rekapannya, itu kita Tapi akan khusus buat kemarin saja ya. Jadi langsung saja. setelah Next, ini tidak ada, nggak kena SMS lagi. tidak ada, tidak ada, tidak ada. Oke, ini perhatian teman-teman. Eh, WA yang disebarkan oleh Yorpay itu terjadi hanya pada tanggal 2 Oktober 2024. Hmm. Selain di hari dan di tanggal tersebut, Yorpay tidak pernah membuat SMS lagi meminta data kalian. Jika setelah hari ini kita live, ada orang yang SMS kalian atas nama Yorpay, katakan tidak. Jadi tidak ada SMS. Jadi Yorpay hanya memberikan SMS pada kalian tanggal 2 bulan 10 tahun 2024. Jadi rekaman ini akan mungkin terulang jika kalian mendapatkan SMS lagi dari Yorpay atas nama Yorpay selain di tanggal tersebut jangan di-reply. Ya, ini perhatian buat teman-teman ya. Jadi tidak ada lagi blast on dari Yorpay meminta alamat rumah majikan kalian selain di tanggal 2 bulan 10 2024. Ini klarifikasi dari Yorpay ya. Jadi nggak ada lagi. Ini buat tim-tim editing editing saya, Weni, Wahyu, Nadira, Misu, Gibran, Sailo, Ios atau yang lainnya ini tolong dikonfirmasi ya. Misu ya, tolong diedit sebaik mungkin karena biar ini juga menjadi informasi buat teman-teman yang lain bahwa Weni ya, Weni tolong perhatikan juga Weni ya. Jadi hanya sekali itu aja. Sip banget infonya. Iya Mbak, karena kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Mungkin ada lagi. Oke, sebentar, sebentar. Eh, Taiwan dan Hong Kong, Singapura itu apakah sama sih your pay-nya? Itu sama, Sama. sama. Oke, jawabannya sama Tapi teman-teman. yang megang berbeda. Kalau misalkan yang Taiwan ada Tim ada Taiwan. saya yang lain lagi. Nah, saya kebetulan itu megang di dua negara, di Hong Kong dan Singapura. Oke, oke. Tapi ini malah fan-nya Taiwan yang banyak di sini nih. Ya, sama ya? Iya, Miss.
Oke. Mungkin ada selain itu? Halo. Ya, halo. Yes, Eh, halo nih. Mungkin Ya, ada dari yang Bro. lainnya yang mau diinfokan mungkin? Oh, untuk oke baik, terkait dengan pembaruan alamat kan kita juga harus tetap berjalan ya. Maka dari itu kita akan lebih kencengin semua load aplikasi. Jadi pas aplikasi ntar pas kakak-kakak CCC pas cek ada pop up, ada banner ya kan, sering liatin tuh sama di inbox itu ntar ada instruksinya ya kan. Jadi semuanya lewat aplikasi. Chat dalam aplikasi udah paling aman, sudah bisa dibilang 100% itu sudah paling aman ya kan. Dan jika sudah melakukan pengupdatean data, nanti kita akan kasih rewardnya di sana. Itu sih. Dan Oke. ini pertama. Yang kedua, Nah, WhatsApp Blast itu kita tidak akan meminta data, tidak akan meminta sesuatu segala macam. Jika kita minta pun, kita tidak akan berikan detail. Kita akan berikan himbauan doang. Silakan tolong silakan tolong balas di aplikasi. Silakan tolong melakukan pengkinian data di aplikasi. Jadi sistemnya cuma reminder. Jadi kita bukan meminta lagi istilahnya di sini. Jadi kalau misalkan ada yang meminta klarifikasi segala macam dari WhatsApp mengatasnamakan YourPay, itu bisa dibilang 100% ada beresiko penipuan. oke, ada pertanyaan nih dari Dewi Pis. Miss mau nanya, kalau sudah punya akun YourPay dan sudah kasih identitas tapi tidak dipakai, apakah akan jadi masalah? Oh, tidak masalah karena kan datanya kan selalu aman. Kita kan juga harus tunduk dengan OJK, sorry, apa sih namanya yang Indonesia itu? BI Kominfo, maaf ya, harus kita tunduk dengan Kominfo di Indonesia. Itu juga diawasi semuanya, jadi datanya itu benar-benar steril. Bahkan kita kalau mau masuk ke ruangan server atau ruangan produk itu ya, nggak bisa semua orang masuk, harus ada fingerprint. Tenang Jadi aja, kemarin saya sedetail masuk itu. masuk ke ruangannya Yorpe aja nggak bisa masuk ke sana. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi tidak ada siapapun yang bisa melihat data kalian. Jadi data kalian itu benar-benar disimpan dan stafnya itu juga pilihan. Dan walaupun walaupun ada sesuatu yang mendesak, kita nggak bisa seenaknya aja meminta informasi. Karena Hmm. itu, penipu itu sangat mudah sekali menipu kalian seolah-olah data kalian tuh dipegang mereka. Enggak. Sebenarnya penipu itu cuma mengancam kalian, tapi secara nyata mereka tidak bisa melakukan apapun. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, ada yang lain lagi nih mungkin fitur-fitur terbaru dari Yorpay sendiri. Fitur terbaru mungkin yang paling cepat bisa saya kasih tahu adalah ada fitur kris nanti. Kita tunggu di tanggal tanggal cantik bulan ini, tanggal tanggal kembar, ya Tanggal kan? kembar. Ya Dan itu ini nanti kita ada dari destinasi. Erni mengatakan ini sempat takut juga sih kenapa Yorpay tiba-tiba blast on dan meminta alamat. Oke, sudah jelas ya Erni. Kekhawatiran kalian sudah dijawab dan ini adalah meeting dadakan ya. Soalnya rencananya kita minggu depan ini, tapi karena semalam kalian membuat saya jadi saya saran tembakan ya, masa baru live belum 1 jam semua pertanyaannya tentang Yorpe. Bingung Miss Yuni jawabnya. Jadi inilah bedanya Yorpe asli dengan palsu. Saat ada masalah, saya langsung bisa menghubungi. Kenapa saya bilang Yorpe itu sangat aman? Karena saat terjadi sesuatu, saya langsung bisa cari pokoknya. Jadi, iya kasihan Miss Yuni nggak perlu kasihan nggak apa-apa sih tembaki orang. Tapi ini artinya adalah apa yang saya lakukan ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau memang itu kesalahan Yorpe, mau tidak mau Yorpe harus minta maaf di depan umum ya, karena ini adalah sangat berbahaya sekali. Tapi kalau itu adalah penipuan, setidak-tidaknya kita langsung bisa stop. Ya, aku di Taiwan nggak dapat WA dari Yorpe aman. Nggak Mbak, karena hanya 1.000 orang yang terpilih. Belum semua. Jadi karena semalam itu sudah terjadi komplain, karena itu kita langsung mengupdate. Ini bagus ya. Feedback dari kalian tuh bagus-bagus banget untuk kedepannya Yorpe. Artinya Yorpe itu aman. Saat terjadi sedikit kegaduhan, sedikit saja, bahkan tidak berdampak pada siapapun, Yorpe secepatnya memperbaiki diri. Seperti aplikasi-aplikasi lainnya yang ditangani bukan oleh orang Indonesia, kalian kesulitan nih. Kalian mau komunikasi sama siapa coba? Kayak kemarin itu, data kalian dibuat untuk money laundry. Terus data kalian di-scan ke sana ke sini. Kalian tidak bisa mencari perlindungan.
Di sini Yorpe melakukan blast on dan itu menurut kita tidak benar, Yorpe langsung evaluasi. Jadi bisa dipahami ya. Kalau pulang Indonesia masih bisa dipakai nggak, Bis? Maaf tanya. Bisa. Karena itu tadi dari info dari Yorpe sendiri mengatakan ada QRIS nih di bulan depan. Artinya kalian bisa make nih, bukan hanya ada di luar negeri saja. Mungkin teman-teman kalian, saudara kalian yang ada di Indonesia boleh pakai Yorpe ya, karena pakai KTP Indonesia. Boleh banget ya kan. Jadi kalau misalkan istilahnya, ma aku pengen duit jajan nih, langsung dikirimin aja nih dari duit dari apa mamanya dari Cece di Hong Kong, kirimin ke anaknya di rumah. Anaknya bilang, oh ada Indomaret, ada gerobakan bakso nih, bakso bakso, yaudah pengen beli bakso langsung ambil dari HP, langsung scan aja di gerobaknya, sudah. Nah itu ada fitur baru itu, Kris di Indonesia. Itu mungkin juga salah satu yang dinanti nanti juga kali ya dengan apa eh, para user kita yang ada di Indonesia. Oke, Gitu. dan ini pertanyaannya, saya bukan TKW, tapi kenapa saya terpesona oleh Yorpe? Apakah bisa dipakai bukan TKW? Ini komen dari TikTok ini. Jawabannya adalah bisa dong. Yang kita cuma membutuhkan, kalau misalkan Cece ada di Hong Kong, yang pasti kita butuh dua verifikasi datanya. Ada verifikasi dari Indonesia, ini verifikasi di Hong Kong. Di Indonesia kita bisa pakai KTP, kalau di Hong Kong ya kita butuh Hong Kong ID. Gitu. Oke, jadi intinya adalah bukan TKW, bukan pekerja migran, kedepannya bisa pakai Yorpe. Dan ini Bisa. ada yang bilang nih, Erni Medan, tidak semua Indonesia pakai QRIS. Salah, kamu belum lama nggak pulang Indonesia. Tanya saya, kamu lama nggak pulang Indonesia? Indonesia sudah QRIS semua, Kamu lama nggak pulang Indo. Gerobakan, bubur ayam sekarang udah keren-keren semuanya, tinggal tak scan mas, tak scan ya scan, oke siap scan aja gitu, udah keren sekarang zamannya. Sekarang keren loh ya, Erni. Kamu lama nggak pulang Indonesia. Kamu nggak ada updatean Indonesia. QRIS. Ngerti nggak? Miss Yuni tuh nggak ngerti tentang QRIS. Pulang saya harus download ini, download itu. Nah ini kesempatan yang baik saat Yorpe bisa bisa nih. Saya pertama yang akan menggunakan itu. Indonesia keren. Weh, siapa yang bilang Indonesia nggak ada QRIS di kampung-kampung? Ngenyek gue, Mulia sekarang. Pulang. Enak aja, QRIS itu di mana-mana. Sampai orang minta donasi online aja pakai QRIS sekarang. Iya. Jadi jangan jangan bilang Indonesia nggak keren ya. Indonesia keren banget teman-teman. Jangan salah. Karena itu kenapa Yorpe ingin mengupdate. Jadi kenapa Yorpe ini mengupdate? Karena Yorpe tahu nih sasarannya bukan hanya pengguna yang ada di luar negeri, termasuk anak-anak kalian. Anak-anak kalian ibunya ada di luar negeri bisa memakai Yorpe. Nah ini perbedaannya ya. Balik kampung, kamu akan tahu di kampung sudah pakai QRIS. Ambulu, Ambulu Jember itu sudah pakai QRIS, rek. Tak wantem yon gue yo. Sing jelas apa? Warung kecil sudah banyak yang pakai QRIS. Nah ini, penghibur 34 tahu, warung kecil sudah pakai QRIS ya. Oh, mulia, mulia. Ini kalau kelamaan di luar negeri. Nyepelek negorone dhewe. Oke, aku pemakai Yorpe. Siap, siap, siap. Ambil uang Yorpe di mana ya? Tarik tunai kali ya, kita ngomongin yang mau tarik tunai kali ya di Ya, Indonesia betul. paling ya. Di mana? Kita mau tarik tunai maksudnya ya, ini Betul, betul. ini ngambil kan bukan setor kan. Bukan. Kalau ngambil kita bisa di Alfamart, di Alfamidi, sama di Bank BRI, Miss. ya Oke, di Alfamart sudah bisa tarik uang ya. Karena Alfamart itu sama kayak 7-Eleven di Indonesia. ya Dimanapun ada. Bisa juga di BRI. Kalau minta cash. Oke. Yorpe lagi libur di Taiwan, Miss. No? Oh iya dah. Mbak, jujur ini lagi bahasnya Singapura sama Hong Kong. Tapi nggak apa-apa. Kita rekap semua sama Taiwan sekalian. ya Nggak apa-apa. Indonesia ada Yorpe, betul. Sudah ada Yorpe ya. Buat teman-teman ini yang lama merantau, Indonesia sudah beda. Jadi apapun itu sekarang itu nggak usah bawa dompet, yang penting bawa HP. Orang sekarang itu nggak takut nggak bawa dompet, tapi takut HP-nya nggak ada baterai. benar sekali. Ada HP tapi nggak bisa dipakai, itu yang mereka takutkan. Nah, Paham ya? izin izin sharing Miss. Siap. Saya kemarin ke Hong Kong kemarin, wah ini Indonesia nggak kalah keren juga ya, tinggal dari HP scan
Bisa loh, ya kan? Bahkan kita kalau bisa belanja di Welcome, belanja di Circle K, Circle K atau 7-Eleven, tinggal tap down juga bisa. Nah, di Indonesia sekarang itu juga pelan-pelan sudah mulai bisa seperti itu juga loh. Jangan salah, Indonesia juga udah mulai keren loh. Oke, ini banyak pengguna baru yang baru hadir nih, orang-orang baru nih. Seperti Hmm. apa sih aplikasi Yorpay yang di TikTok komen nih? Karena mereka penasaran, karena di TikTok itu kebanyakan adalah pengunjung baru. Seperti apa sih aplikasi Yorpay? Seperti apa aplikasi Europay? Hmm, aplikasi Europay adalah Karena HP saya pakai nih, saya nggak bisa nunjukin Yorpay. Mungkin cuma dikasih lihat aja. saya lagi login sebenarnya. Oh, ini, seperti ini. Oke, baru malah banyak yang download ini. Habis lihat nih, Nih, ingat-ingat ya. nah ini kebetulan. Nah ini yang saya bilang tadi nih, kalau ada promo, ini aplikasi seperti ini, ada menu seperti ini, ada banner ini. Ini karena saya di Indonesia, maka informasi adalah informasi Indonesia, ya kan? Nah ini tolong kita pantengin terus, geser-gesernya terus, pasti akan ada promo. Nggak ada Europe nggak ada promo tiap bulannya. Jadi sering-sering pantau di sini, ada informasi promo, informasi reminder, hati-hati jangan share nomor Informasi. sembarangan, dan juga ya reminder-reminder lah seperti itu. Menu seperti ini, kita bisa isi saldo, bisa kirim saldo, dan kita bisa tarik tunai. Nah, Oke, ada yang nanya ini, apakah pakai nomor Indonesia saja untuk download Yorpay? bisa dua-duanya, nomor Indonesia bisa, nomor Hong Kong juga bisa. Nomor Berbeda Taiwan juga kalau bisa, ya, nomor Singapura juga bisa. kalau di kebetulan kalau buat yang ini di berbagai market sedikit berbeda. Tapi kalau buat di Hong Kong mau pakai nomor Indo, nomor Hong Kong bisa. Tapi kalau di Singapura wajib pakai nomor Singapura. Oke, tidak boleh nomor Indonesia. Hmm. Wajib nomor Singapura saja. Hmm. Oke, kayak tak antemi wengko masuk teh iki investasi mas nanti tak langsung tanyakan di aplikasinya. Kamu download dulu aplikasinya. Mungkin Safa bisa cek di TikTok ya itu karena banyak orang baru ya. Download ya, ya, tinggal download ya kan. Cara downloadnya bagaimana? Gampang. Kita ke Play Store ya. Play Store di bawah sini kita klik Play Store, tinggal nyari Google, Google Your Pay, Your Pay. Ntar, Your Pay ID. Nah, ini aplikasi seperti ini di Play Store bentuknya. Your Pay ID. Oke, Yorpay ID. Tinggal diklik, tinggal download. Nah, begitu download kan kemarin kayaknya juga lagi pada, saya juga perhatiin nih, yang lihat video masih di sini banyak banget itu kan. Begitu kakak udah daftar, registrasi, verifikasi, langsung masuk, ada sini namanya fitur emas. Tinggal diklik. Nah, emas itu, kita bisa investasi emas di sini. Oke, jadi sudah paham ya sekalian ini. Klarifikasi, kalian nanyain tentang emas-emas. Banyak yang tertarik di emas-emas ini. Daripada uangnya dikirim ke Indonesia, nggak jadi beli rumah, ditempatin pelakor, ya udah investasi emas aja ya teman-teman ya. Lebih aman. Oh, sama saya mau kasih tahu kali buat apa pengguna baru kali ya. Pengguna baru, ini karena saya akun tester, jadi nggak dapat promonya. Ada menu di sini, ya kan di atas ini, promo. Mm-mm. Promo. Kalau diklik sini bisa akan ada back promo di sini. Tapi karena saya pengguna akunnya akun tester, jadi saya nggak ada promo nih. Pusing nih saya nggak dapat promo nih. Tapi kalau ada promo, jadi happy orangnya di sini. Ya, Orangnya pusing ini. pantengin aja di sini. Oke. Oke, kalau dulu ada yang buat cicilan motor ya Mbak ya, tapi karena tidak sesuai dan memberatkan kalian untuk sementara ini yang buat kredit motor nggak ada ya Pak Nathan ya? Buat sekarang ini sudah kita tutup produknya karena juga dari yang dari dari transaksinya juga sangat-sangat minimal dalam setahun 2 tahun terakhir. Maka dari itu kita decide untuk menghilangkan fitur tersebut. Seperti itu. Jadi untuk kredit motornya kita hilangkan fiturnya karena kita rasakan setelah memakainya tidak bermanfaat buat kalian. Jadi terasa itu kalian akan lebih merugi. Karena itu kita lepaskan saja ya. Dapat WA dari Yorpay, apakah harus dibalas, Miss? Tolong jelaskan. Tidak, Mbak. Tidak perlu dibalas. WA yang dari Yorpay tidak perlu dibalas. Karena kalian hanya masuk di aplikasinya. Jadi kalian disuruh masuk ke aplikasinya. Jadi buat kemarin yang sudah di SMS pada tanggal 2 itu memang Yorpay, tapi hanya tanggal 2 saja. Ini mungkin orang baru yang baru masuk ya. Jadi, tapi kayaknya masih ada buat cicilan motor sekarang udah enggak, Mbak. Kalau kalian apply itu udah enggak ada lagi.
Miss, kalau KTP Indonesiaku mati, apa bisa buat Yorpay di Hong Kong? Yorpay kan pakai paspor, Mbak, kalau di Hong Kong. Jadi nggak perlu KTP. Benar nggak, Pak Nathan? Kedua, kalau di Hong Kong, Hong Kong ID atau enggak paspor itu bisa. Jadi Hong Kong ID dan paspor, kalau kalian posisi ada di Hong Kong. Ada limit saldonya? Iya, Mbak, untuk menghindari pencucian uang. Ada beberapa perusahaan pengiriman uang yang akhirnya mereka terkena dampak dari money laundry dan memburukkan citra mereka. Ya, mereka terkenal di awal, tapi di akhir mereka harus menanggung beban yang begitu berat. Karena itu, Yorpay ingin solid. Yorpay itu ingin dipakai selamanya. Mungkin menurut kalian tidak bagus nih karena tidak bisa ini, ada limitnya, ada ini, ada itu. Tapi karena mereka ingin long term. Jadi bukan hanya keren 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tapi kalau bisa, mereka bisa valid selamanya. Selagi masih ada dunia ini ya. Jadi ini Pak Haji Roma seperti itu. Artinya adalah kita harus tetap menjunjung kejujuran. Jadi Yorpay itu apa? Yorpay itu apa? Yorpay itu adalah aplikasi ya. Ini orang baru ini mungkin ya. Jadi Yorpay itu adalah sebuah aplikasi yang ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura untuk sementara, dan bisa dipakai di Indonesia dengan cara apapun, termasuk QRIS di bulan depan. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Ada pertanyaan lain mungkin? Safa di tempatmu? Ada yang tanya Miss buat yang tadi terkait alamat Hongkong itu, kan ada yang tanya ini nggak akan ada surat ke rumah majikan dan lain-lain gitu Miss. Nah, itu jawabannya nggak akan ada surat apapun ya. Karena ini kayak cuman pengisian data kayak kayak di Indonesia gitu Miss, kayak butuh RT RW dan lain-lain itu aja sih. Oke, jadi teman-teman, oke, saya paham kenapa kalian tidak setuju pakai alamat majikan. Benar, karena kalian takutnya dapat surat. Sebenar, Yorpay itu punyanya Indonesia. Tidak ada hubungannya surat menyurat dengan kalian. Yorpay ini hanya butuh data valid karena pencucian uang itulah yang kita takuti. Kita jujur takut dengan pencucian uang, itu aja. Karena kalau pencucian uang itu enak di depan, tapi di belakangnya berapa banyak orang yang masuk penjara gara-gara pencucian uang. Jadi ini banyak sekali pengguna baru yang di TikTok ya, Safa ya. Di TikTok ini banyak sekali, mungkin kalian lebih lebih fokus di TikTok ya, karena TikTok sebenarnya pengunjungnya lebih banyak ini, karena semuanya orang baru. Kalau TikTok tuh orang baru. Tapi kalau YouTube, Facebook itu orang lama ini. Si Ya, ganteng itu siapa yang intip-intip itu? Banyak nanyain nggak? Halo dia yang Miss, pegang aku lagi TikTok. balesin komen. Oh, lagi balesin komen yang di TikTok. Iya Ya, bagi dong. bagi dua Miss. Oh, bagi dua. Bagi dua. Oke, oke, siap, siap, siap. Yang di Facebook berarti nggak ada yang megang. Jangan cemburu ya Facebook ya. Di Facebook ada lagi kok, ada timnya. Ada lagi. Facebooknya ada kok, ada timnya. Gak usah khawatir ya Facebook ya. Oke, jadi masih di Indonesia bisa dipakai, bisa. Karena itu ini adalah program yang berterusan. Saya bisa katakan, kenapa sih saya mau bergabung dengan Yorpay? Karena program ini tidak hanya dipakai saat di luar negeri saja. Jadi mungkin ke depannya Indonesia akan memakai Yorpay. Karena nanti naik Gojek, naik Grab itu bisa dipakai karena pakai QRIS juga. Termasuk makanan-makanan tadi. Lihat aplikasinya, Miss. No? Oke, kalian bisa download langsung nih. Oke, Yorpay Indonesia ya Kak. Oke, itu dijelaskan ya, yang di TikTok itu sudah dijelaskan semuanya. Oke, Yorpay is the best. Yorpay ini punyanya Indonesia. Iya Mbak, kenapa Miss Juni mati-matian mendukung Yorpay? Karena punyanya Indonesia. Ngerti nggak? Kenapa Miss Juni nggak mau di-endorse kemana-mana? Bukan nggak di-endorse Mbak. Memang Miss Juni nggak laku-lakunya sama Yorpay saja. Karena saya cinta Indonesia. Saya minta maaf. Saya cinta Indonesia, jadi kalau produknya Indonesia dan bisa dibawa ke Indonesia. Satu lagi Pak Nathan, sebenarnya kelebihannya Yorpay, kenapa saya mau bergabung dengan Yorpay? Tahu Hmm, nggak apa? apa itu, Miss? Oke. Yang membuat hati saya terketuk adalah dengan cara membuka, kita dikasih uang 25 juta. Apa coba? Itu Your Pay peduli, ya kan? Oh, Itu oke, dana Yorpay kita peduli. memang sengaja berikan sisihkan karena kita lihat Miss Uni memang sudah apa
bisa dibilang aktivis ya, maksudnya sangat banyak membantu para kalian CC di Hong Kong segala macam. Maka dari itu kita juga tergerak nih dengan Miss Uni. Oh, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Hong Kong segala macam. Mungkin kita butuh support. Butuh support dalam bentuk apa? Mungkin yang bisa saya bantu sekarang ini adalah lewat perpanjangan tangan Miss Uni, saya bisa memberikan dulu dana CSR untuk kemanusiaan terkait dengan PMI-PMI yang di Hong Kong sedang bermasalah, ada isu segala macam. Saya tak titipin ini rezeki ya kan dari kita sebesar 25 juta untuk ke Miss Uni seperti itu. Oke, bukan buat Miss Uni ya, dititipkan ke Miss Uni ya teman-teman ya. Jangan gagal paham. Jadi itu dititipkan ke Miss Uni untuk teman-teman kalian yang sedang membutuhkan. Artinya Benar. adalah banyak sekali kasus-kasus di luar sana. Jadi bisa dibilang untuk uang takziah. Lebih mudahnya dikatakan untuk uang takziah. Jadi selain kalian memberikan donasi dan kalian nitipkan ya, karena banyak sekali nih kayak Bu Nuri, Wahyu, dan teman-teman yang lain itu nitipin uang mereka ke 1.500.000 ke Yorpe juga. Artinya adalah ini siapa ya yang masuk ini? RSH ini siapa? Siapa ya RSH? Kan ini kan dari kita cuma satu doang, Miss. Dari satu departemen juga dengan kalian? Oh, Ray Stephen Pak Hardy. Rey ya? Oh, Pak Ray. Oke. Oke, jadi karena ada peduli tadi, Yorpe peduli, kita itu punya dana secara tidak langsung itu 25 juta, belum saya pakai. Jadi kemarin tuh saya bagi-bagikan itu untuk teman-teman takziah atau apapun, termasuk Miss Uni sendiri itu ada bagiannya di situ. Jadi setiap kali kalian kirim uang ke Indonesia, itu ada sedikit uang kalian karena kalian sebagai pahlawan devisa negara disisihkan oleh mereka untuk Your Pay peduli. Bisa dipahami ya. Jadi bisa kalian sedikit ingat amalan yang ikhlas dan tidak diketahui oleh kalian, itu akan menjadi berkah buat kalian sendiri. Oke? Your Pay bisa dipakai di dua HP. Maksudnya gimana? Maksudnya saya nggak paham nih, kok bisa dipakai dua HP gimana? Saya nggak paham ya pertanyaannya. Nah, itu nggak bisa tuh sepertinya, Miss. Jadi kalau misalkan mau di login dua HP nggak bisa. Pasti salah satu akan ke keluar gitu. Salah satu akan keluar. Oke, oke, oke. Tadi mana ya pertanyaannya? Miss, mau tanya kalau misal kita pulang Indonesia nanti, perlukah kita ganti nomor telepon kalau kita mau ambil uang di Indonesia? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu, Mbak. Oke? Loh, kok nggak kebagian? Oh, karena kamu nggak download ya nggak kebagian. Jadi promo-promonya nggak kebagian kalian. Soalnya gini teman-teman, yang di Facebook nggak ada yang memperhatikan, tak perhatikan sendiri aja. Yang lainnya ini karena Facebooknya dua, YouTube-nya dua, TikTok-nya satu. Jadi jangan cemburu, wonge gak ono rek, gak nutut. Jadi wonge gak nutut iki lho. Iku mbek Weni wis dibantu-bantu Wahyu barang wis bantu-bantu ya. Penontonnya berapa? Berapa? 500 lebih ya? Yang di satu tempat. Di YouTube 500, di TikTok 400, di satunya 70 dan satunya 100. Otomatis gak nutut, Rek. Ya, paham ya? Nggak bisa ngebales kalian satu persatu. Nah, untuk info lebih lanjut, mungkin kalian langsung eh, di aplikasi itu kan ada customer service-nya ya, Pak Nathan? Iya, iya ada customer service-nya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, kalian jangan tanya kemana-mana. Kalau kalian di SMS lagi sama siapapun atas nama Yorpe, langsung infokan atau screenshot di CS-nya yang ada di aplikasi. Hmm, hmm. Kak Rahayu langsung chat CS-nya Yorpe di aplikasi, betul. Benar sekali. Ini tinggal hubungi CS di sini. Tinggal klik itu pasti akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Ya, itu langsung Oke? dengan customer kita. Tidak ada orang Oke. lain segala macam ini bisa masuk ke sini. Ini semua dari Yorpay dan Miss ini tahu sendiri kita mau masuk ke ruangan produk juga nggak bisa. Ada kamera, ada fingerprint, bahkan ada mikrofon. Semua percakapan itu kedengaran. Jadi kita mau membilang bahwa itu security, data privasi data itu sangat-sangat penting. Maka dari itu kita juga harus tutup juga dengan regulator jika emang ada harus pembaruan data segala macam. Mungkin terkesannya oke kok kecewa di awal aku kenapa baik seperti ini ya. Tapi ingatlah kita memang harus menjaga nama baik semuanya, um, menjaga kualitas ya kan atas kita punya aplikasi juga ke depannya. Seperti itu.
Oke, kalau kalian dapat WA dari Yorpay itu pasti dikasih tahu bahwa kalian itu tidak perlu membalas WA tersebut. Jadi kalian nggak usah khawatir ya untuk kedepannya Yorpay akan SMS kalian tapi dikasih tahu. Jangan dibales. Jadi kalau ada masalah apapun dengan Yorpay, dengarkan saya ngomong. Kalau kalian punya masalah apapun dengan Yorpay, satu yang perlu kalian lakukan, langsung cari di aplikasi dan cari CS-nya. Jangan WA siapapun, jangan. Kalau kalian ada masalah langsung di CS-nya. Jadi ada customer service-nya. Nggak boleh WA-WA-an. Ya, kalian WA Miss Yuni, tuh Mbak Ito Miss Yuni. Langsung di CS-nya. Oh, Miss Yuni sendiri nggak paham ya. Miss Yuni sendiri tentang aplikasi uangnya masuk atau tidak, saya nggak bisa ngecek. Yang bisa ngecek itu CS-nya. CS-nya itu akan pas bersebelahan dengan yang bagian data. Mungkin ada masalah atau harus klarifikasi kemana. Jadi teman-teman harus paham ya, bahwa kalau ada yang SMS kalian jangan dibales. Langsung masuk di CS-nya aja. Di customer service yang ada di aplikasi. Mungkin itu aja. Sudah ngerti ya Andika ya? Jadi nggak boleh dibales SMS-nya. Oke, ada yang lain lagi mungkin pertanyaan? Oke, ini ada komen. Mama Ayah. Jujur, Miss, aku semenjak pakai Yorpay sangat membantu sekali. The best pokoknya Yorpay, I love you. Selalu tingkatkan yang terbaik buat kita. Ini yang ada di Facebook ya. Jadi yang di Facebook mengatakan sangat terbantu dengan adanya Yorpay. Miss, waktu aku cuti, Yorpay kok nggak bisa dipakai di Indo lah? Kan tadi Mbak, bulan depan baru bisa dipakai QRIS-nya. Bulan depan, tunggu saja. Nek nabung mending investasi emas. Wah, betul ini kata komennya Yope ini. Kalau nabung jangan berbentuk uang. Kalau kalian nabung berbentuk uang, kalian tahu kan codot-codot itu minta uangnya. Kalian punya uang 100 juta di bank entek dikeruk toh. Kalau dalam bentuk emas kan enggak. Paham enggak? Jangan dipamer no mas ya jelas codot diparani kalian. Kayaknya OTP saya lupa. Maksudnya gimana ini? Mungkin customer service yang bisa ikut. Aku pernah download Yopay tapi langsung langsung dapat WA. Apakah benar kalau download Yopay dapat WA? OPT itu, OTP itu. Iya, Mbak? Oh, kalau dapat SMS ya buat registrasi pasti kan minta OTP kan. OTP itu passwordnya sekali jadi itu pasti. Oh Nah, iya, Mbak, dapat OPT. ya. Oh, oke, yang di Facebook mengatakan Your Pay is the best, aku padamu pokoknya. Apakah kalau sudah versi Indonya masih bisa download versi Hongkongnya? Oh, itu satu aplikasi sama. Mau Sama, kita Mbak. di negara manapun sama. Di negara manapun sama, Mbak. Di negara manapun sama. Betul, banyak tuyul dan codot paling suka uang hari-hari ini. Misunya aku padamu ya. Kemarin saya juga dapat WA, oke. Yorpe Malaysia ada Kak. Oke, masih di-upgrade ya. Ini pengguna baru ini yang ada di TikTok ini. Nah, investasi emas katanya Mbak Astin masuk di di aplikasinya. Jadi teman-teman mungkin itu aja ya dari saya secara pribadi. Mungkin kita sambung lagi karena hari ini adalah bahasanya tentang Yorpe yang kemarin. Jadi saya stop dulu biar kalian ada jeda nih. Karena ini banyak sekali yang SMS saya tentang penipuan. Saya takutnya nanti kalian salah paham. Dikiranya Yorpe yang bermasalah. Jadi saya tutup dulu biar ada jeda antara Yorpe dan bahasan berikutnya. Jadi teman-teman jika kalian di SMS oleh Yorpay, itu pastikan kalian tidak perlu membalas SMS tersebut. Langsung cek di customer service-nya Yorpay yang ada di aplikasi kalian. Apakah ini benar dari Yorpay? Jadi kalau kalian mendapatkan informasi apapun tentang Yorpay, nggak usah dibales, nggak usah diklik. Masuk langsung ke CS-nya Yorpay. Seperti itu Pak Nathan? Benar sekali. CS dalam aplikasi. CS dan aplikasi ya teman-teman ya. Oke, kenapa ongkos kirimnya double ya? Dan untuk admin, maksudnya gimana ini? Safa mungkin bisa dijawab itu di YouTube. Ya, tadi yang tanya siapa, Miss? Mbak Nonoi. Nonoy, Mbak Nonoy. Mbak Nonoy, aku mau kasih info sedikit ya. Kalau misalkan di Yorpay itu kan pas saldo masuk tuh rupiah. Jadi ongkosnya memang ada dua. Pertama pas isi saldo, yang kedua pas transfer ke bank. Tapi kalau misalkan kita hitung nih,
isi saldo kita dikenakan biaya $30. Terus transfernya cuma 10.000 atau sama kayak $5 ya, Miss? Iya, Kalau 10.000. iya betul. Jadi kalau misalkan kita transfer 1 bulan, kan kadang suka ada yang dadakan tuh 5 kali misalkan transfer. Kita cuma kena 50.000. Tapi kalau di aplikasi lain kan sekali transfer 20, 30 HKD kayak gitu. Jadi lebih murah kalau di YourPay. Kalau misalkan kita hitung-hitung lagi. Ayo coba dihitung lagi kan Nonoy. Oke, ruang rindu mahal Yorpay top up-nya bayar, kirim uangnya bayar. Oke, sebentar. Kamu top up ada di mediamu sendiri. Saya pakai aplikasi lain yang ada di Indonesia, itu sama aja, Mbak. Kalau kita mau mengirim ke tempat lain tuh ada bayarnya juga. Jadi kenapa? Kenapa sih saya memilih Yorpay? Satu, top up sekali gajimu 5.000 masuk semua 10 juta. Dan di situ kamu kan bisa ngirim ke siapapun dalam jangka waktu yang agak lama. Artinya adalah beda waktu. Ya hari ini kamu karena Pak Ijo menikah, kamu kirim uang dengan biaya 10.000. Mending daripada kamu titipkan saudaramu, kamu masih kena pajak. Murah mana? Uang Ayo, ongkos ya, Miss. kenapa? Uang ongkos. Uang ongkosnya. Ini yang saya katakan bahwa kenapa untuk pejuang devisa yang ada di luar negeri kalian pakai IORP satu. Uang kalian pegang sendiri nih. 10 juta kalian ada di aplikasi di HP-mu. Lah, Pak Paijo, Pak Parman, Pak Eko mau nikah, Solikin, anakmu nikahin, Solikin, anakmu nikahin. Tak kirimi 500. Biayanya tetap sama, 10.000. Bisa dipahami ya? Usul yang di Taiwan ditambahi lagi maksimal 30.000 NT. Oke, mungkin mereka akan usulkan pada timnya Taiwan ya. Miss, kalau misalkan ada yang bilang your pay mahal, tenang Miss, kan ada promo geledek juga Miss. Your Betul, pay. tunggu ada promonya, jadi pas murah. Top upnya sekaligus gaji 1 bulan aman hemat ongkos kirim. Betul, Utami. Nah, Pintar bener, Bisma. bener. Pakai Yorpay dari tahun 2020 sampai sekarang tetap is the best. Oh, iya, memang. Ini bagi teman-teman yang jauh di perkotaan ya. Khususnya yang pakai 7-Eleven, Cycle K. Karena 7-Eleven ada di mana-mana. Ya tadi, kemarin Mbak Rini bilang, uang cuma megang 5 menit, langsung masuk no 7-Eleven, makainya di Yorpay. Tapi kan uang ada di tangan. Uang ada di HP-mu. Kalian nggak megang uang, tapi ada di aplikasimu. Andai top up-nya gratis, Yorpay pasti lebih jos. Oh, dalam hidup ini berhati-hati dengan gratisan. Saya tidak setuju orang minta gratisan. Saya paling nggak setuju orang minta gratisan. Ingat, Yorpay bisa memberikan gratis, tapi krusnya murah. Mau nggak? Krusnya kecil, mau nggak? Ayo, common sense, common sense. Jangan minta gratisan. Ini saya tidak mau follower saya minta gratisan. Saya tidak suka gratisan. Karena dalam hidup ini nggak ada yang gratisan. Jika kamu menginginkan gratisan, mungkin kalian harus hidup di dunia lain. Karena Indonesia, dimanapun, tidak ada yang gratisan. Masih ingat kasus yang ada di Amerika Serikat hari ini, Hollywood. Gratis. Untuk menjadi Justin Bieber itu gratis. Enggak loh ya. Jadi jangan ngomong sama saya, jangan ngajarin saya tentang sebuah gratisan. Bahaya. Lo jual, gue beli. Jadi kalau kamu nggak ada uang, nggak ada orang yang jual sama kamu. Jadi apakah kalian mau nih gratis, tapi krusnya diturunin? Enggak, saya bilang enggak. Saya nggak setuju dengan gratisan. Saya tidak suka gratisan. Kecuali pas promo. Ya emang ya pernah gratisan juga ya, tapi kan promo nggak selalu. Jangan mau yang gratisan ya. Sekali digledek, diceklek, jangan di 7-Eleven, Seven. Karyawan juga butuh gaji, Kak Ayu. Kok gratis lah yo kuwi? Enak aja gratisan terus piye your pay kuwi? Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Betul, betul Mbak Cindy. Sama, sama kurang lebih seperti itu. Poppy ngomong bahaya loh like gratisan loh ya. Jadi bahaya ya. Oke, mungkin itu aja Safa. Mungkin kalian akan kumpul cowok gantengnya mana banyak yang nanya ini nih. Banyak yang tanya Kak. Halo. Halo. Gimana kok kamu viral sekarang di TikTok ini? Aduh, iya, Miss. Jadi banyak yang nanyain sekarang. Kalau lebih banyak yang ngerjain. Ayah ibu-ibu jangan gatel-gatel ya. Ini masih muda ya. Kebetulan memang belum punya ya. Belum Iya, ada yang belum, punya ya. belum. Belum, Oke, masih up. mungkin kalian ngumpul bertiga. Kita tutup dulu nih. Pak Nathan. Halo.
Oke, ada pesan mungkin buat teman-teman pengguna Yorpay sebelum kita tutup acaranya? Apa tadi Miss? Maaf. Tadi nggak gitu. Mungkin ada pesan sebelum kita tutup acaranya? Ada pesan nggak? Oh, pesan dari aku kalau misalkan curiga sama chat CS di WhatsApp itu udah langsung diabaikan saja, langsung chat di aplikasi. Terus buat teman-teman semua kalau misalkan bilang YRP itu mahal dan lain sebagainya, cek dulu, bandingin sama aplikasi lain ya. Terus kalau misalkan kalian bilang di YorPay itu ongkos kirimnya tinggi, bisa dicek promo-promo di Facebook sama di TikTok YorPay. Dan dalam aplikasi yang tadi saya Iya, tahu itu betul. ada tombol khusus promo. Pantengin aja tiap hari, pasti ada. Betul. Dan jangan lupa mari bersama-sama kita berantas penipuan. Gitu. Oke, siap. Jadi ini cara Yorpay untuk kalian merasa aman karena Yorpay miliknya Indonesia. Apapun yang terjadi, kita akan kembali lagi ke Indonesia dan produk Indonesia harus kita dukung tinggi. Jangan bangga memakai produk luar negeri. Kita hanya sementara kok di luar negeri. Kita nggak akan selamanya di luar negeri. Pakai produk Indonesia, bangga menjadi orang Indonesia dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yorbe, terima kasih dan bye-bye. Mas Yuni, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.